Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Perkenalkan, saya Esa Haninditya Ramadan, NIM 04211023 dari Elektro Angkatan 2021. Pada video ini izinkan saya menyampaikan tugas untuk ujian akhir semester mata kuliah otomasi industri. Sebelumnya, saya ucapkan salam hormat dan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah otomasi industri yaitu Bapak Andika Giantara STMT. Selanjutnya, untuk judul dari tugas ujian akhir semester mata kuliah otomasi industri yaitu Standard Operation Procedure IHLA atau Indikator High Level Alarm Local Panel. Untuk tugasnya adalah harus membuat HMI atau Human Machine Interface berdasarkan dari instruksi pada gambar ini. Yang dimana akan terdapat 3 kondisi berbeda. Untuk kondisi pertama, yaitu indikasi sinyal high level alarm, di mana bila level switch itu memberikan sinyal high, maka lampu anusiator itu akan berkedip, yang dimana warnanya itu oranye, kemudian strobe light yang warnanya orange juga, dan horn itu akan menyala dengan delay yang panjang. Kemudian operator yang berada di lapangan itu harus menekan tombol ACK atau acknowledgement, yang dimana itu akan membuat lampu anusiator yang tadinya berkedip itu menjadi menyala terus. Namun untuk strobe light atau strobo light dan hornnya itu akan terus menyala sampai nanti operator akan menekan tombol RST atau tombol reset. Itu untuk kondisi pertama. Oke, kemudian untuk kondisi kedua. Untuk kondisi kedua ini sama persis dengan kondisi pertama, yang dimana yang menjadi perbedaannya hanyalah dari warna lampu untuk lampu anusiator dan lampu strobonya, yang dimana kondisi pertama itu berwarna oranye dan kondisi kedua itu warnanya merah. Dan perbedaan lainnya adalah dari hornnya, yang dimana hornnya itu untuk kondisi pertama delaynya panjang, sedangkan untuk horn pada kondisi kedua itu delaynya pendek. Untuk operator sendiri masih harus melakukan hal yang sama seperti di kondisi yang pertama. Untuk kondisi yang terakhir yaitu adalah kondisi multi-indikasi atau indikasi high dan indikasi high, yang dimana multi-indikasi ini itu terjadi ketika sinyal high dan sinyal high itu terjadi di waktu yang bersamaan, yang dimana masih sama seperti kondisi yang pertama dan kedua. Yang membedakannya hanyalah sinyal yang terjadi itu sinyalnya terjadi bersamaan, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kode program yang akan digunakan pada tugas kali ini. Jadi ini adalah kode program yang sudah saya buat menggunakan CX Programmer. Di sini saya hanya akan menjelaskan sedikit pertama terkait input dan output dan kemudian cara kerjanya. Di sini untuk inputnya sendiri itu terdapat 6 input, yaitu pertama adalah tombol start, stop, kemudian ada reset, ACK, dan kemudian ada sensor high dan sensor high. Untuk outputnya sendiri itu terdapat 6 output. Yang pertama adalah strobo orange, anusiator orange, horn high, dan kemudian ada strobo red, anusiator red, dan kemudian yang terakhir adalah horn high. Oke, mungkin kita akan langsung masuk ke cara kerja dari kode program ini pada kondisi yang pertama. Jadi di running dulu. Oke, di sini bisa dilihat saya memberikan timer selama 10, dimana maksud saya di sini adalah agar sistem ketika sistemnya itu dinyalakan tidak langsung menyalakan sistem, tapi terjadi delay dulu dengan menggunakan timer. Kemudian di sini terdapat binary increment yang dimana kondisi tadi itu akan diaplikasikan ke dalam satu tangki. Makanya di sini menggunakan binary increment. Oke, mungkin langsung masuk ke kondisi yang pertama, yaitu ketika sensor high-nya itu mendapatkan sinyal high. Oke, bisa dilihat untuk kondisi yang pertama
berdasarkan kondisi yang pertama, yaitu strobo orange-nya menyala terus, anusiatornya berkedip, dan kemudian horn-nya itu akan berbunyi dengan delay yang panjang. Di sini delaynya saya atur 30 dengan 10, di mana dia menyalanya sebentar, namun untuk yang matinya itu dia lama seperti itu. Oke, selanjutnya di sini akan dicoba untuk operatornya, di mana operatornya itu pertama harus menekan tombol ACK. Oke, ketika tombol ACK ditekan sesuai dengan instruksi, yaitu anusiator orange-nya itu berhenti berkedip dan horn-nya itu berhenti berbunyi atau mati. Oke, selanjutnya untuk kondisi yang pertama, yaitu operator harus menekan tombol reset untuk mematikan semua indikasi yang ada. Oke, bisa dilihat di sini bahwa berdasarkan instruksi sama dengan instruksi, yaitu ketika tombol reset ditekan atau diberikan sinyal 1, maka indikasi-indikasi seperti strobo, anusiator, dan horn itu akan mati semuanya seperti itu. Selanjutnya kita langsung masuk ke kondisi yang kedua, yaitu adalah ketika ada sinyal high. Kita beri, mohon maaf. Ya, kita lihat. Jadi ketika ada sinyal high, strobo red-nya itu menyala, anusiatornya itu berkedip, dan untuk horn-nya sendiri bisa dilihat dia menyala dengan lebih lama, berbunyi dengan lebih lama dibandingkan dengan kondisi yang pertama. Oke, selanjutnya kita tekan tombol ACK. Oke, bisa dilihat ketika tombol ACK ditekan, anusiatornya itu berhenti berkedip, dan horn-nya itu mati. Dan kemudian ketika tombol reset itu ditekan, semua indikasi-indikasi seperti strobo, anusiator, dan horn itu mati. Oke, selanjutnya itu adalah untuk kondisi yang ketiga atau multi indikasi. Untuk multi indikasi di sini saya itu terjadi ketika sinyal high dan sinyal high itu ada. Yang dimana di sini untuk indikasinya sendiri itu saya mengambil dari indikasi dari kondisi yang kedua, yang dimana strobo red-nya menyala, anusiator red-nya menyala, dan horn yang dengan delay yang pendek itu menyala. Seperti ini. Oke, jadi ketika terjadi dua sinyal itu, strobo red menyala, anusiator red menyala, berkedip, dan untuk hornnya itu dengan delay yang pendeknya itu berbunyi seperti itu. Oke, kemudian kita uji untuk ketika ACK-nya ditekan, sama seperti yang kondisi sebelumnya. Oke, di sini ketika ACK-nya ditekan, anusiatornya sama seperti sebelumnya, berhenti berkedip, dan hornnya itu mati. Kemudian ketika kita pencet reset, semua indikasinya itu hilang atau mati seperti itu. Oke, jadi ini adalah HMI atau Human Interface yang sudah saya buat menggunakan CX Designer. Oke, di sini kita akan mencoba langsung memulai sistemnya. Sistemnya di-on-kan, di sini ada indikator on-nya. Kemudian kita lihat tangki mulai mengisi. Ini kita akan mencoba dulu untuk yang kondisi yang pertama. Oke, untuk kondisi yang pertama, ketika ada sinyal high, itu anusiatornya akan berkedip, core-nya akan menyala dengan delay yang panjang. Di sini juga ada alarm history. Oke, kita coba tekan ACK atau nourishment. Oke, bisa dilihat bahwa anusiatornya ketika ACK ditekan, maka anusiatornya akan berhenti berkedip dan hornnya mati. Oke, selanjutnya kita akan tekan tombol reset. Oke, ketika tombol reset ditekan, maka seluruh indikasi dari strobo, anusiator, dan horn itu akan otomatis mati seperti itu. Selanjutnya untuk yang kondisi kedua, yaitu ketika ada sinyal high. Oke, bisa dilihat ketika ada sinyal high.
Indikasi yang menyala adalah strobo red dan annunciator rednya masih berkedip dan hornnya itu dia menyala dengan delay yang lebih cepat. Oke, kemudian kita tekan tombol ACK. Ketika tombol ACK ditekan, annunciatornya berhenti berkedip dan hornnya mati. Kemudian kita tekan tombol reset. Oke, dapat dilihat ketika tombol resetnya ditekan, semua indikasinya itu otomatis mati seperti itu. Dan ini bisa dilihat juga untuk alarm historinya. Oke, selanjutnya untuk kondisi ketiga atau kondisi terakhir, yaitu ketika ada sinyal high dan sinyal high itu bisa langsung kita coba. Oke, ketika ada sinyal high, kemudian ada sinyal high, otomatis indikasi yang menyala adalah indikasi pada kondisi yang kedua, yaitu strobo rednya menyala, annunciator rednya berkedip, dan hornnya itu menyala dengan delay yang pendek. Oke, selanjutnya kita akan tes untuk yang ACK-nya. Oke, ketika ACK ditekan sama kondisi seperti kondisi kedua, annunciatornya berhenti berkedip, hornnya mati, kemudian ketika kita tekan reset, oke, ketika reset ditekan, strobonya mati atau semua indikasinya itu mati seperti itu. Mungkin itu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah-salah kata. Eh, Mohon dimaafkan juga. Mungkin itu saja. Terima kasih.